Seri 1 Arya Manggada. Menjenguk Cakrawala. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 3. Anak muda itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya lagi. Sekarang kalian berdua akan pergi kemana? Kami akan bermalam di padukuhan ini, jawab Laksana yang kemudian justru bertanya. Kisanak, apakah di padukuhan ini ada penginapan? Anak muda itu termangu-mangu. Ia pun kemudian berpaling kepada kawan-kawannya sambil berkata, apakah kita dapat membiarkan mereka pergi ke penginapan? Sementara orang-orang di penginapan itu sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk itu? Beberapa anak muda yang berdiri di depan gardunya itu pun saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka melangkah maju sambil bertanya, apakah bukan justru keduanya itu yang harus dicurigai? Tetapi anak muda yang bertanggung jawab di gardu itu menggeleng. Aku tidak mencurigai mereka menilik wujud dan sikap mereka. Apalagi mereka masih terlalu muda, lebih muda dari kita. Manggada dan Laksana yang mendengar jawaban anak muda yang bertanggung jawab di gardu itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka berharap bahwa mereka mendapat kesempatan untuk bermalam di penginapan tanpa harus menjawab pertanyaan yang terlalu menjemukan. Bahkan anak muda itu justru berkata, bahkan sebaiknya kita memberitahukan kepada mereka bahwa penginapan itu justru baru bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk. Anak-anak muda yang lain mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, terserah saja kepadamu. Pemimpin dari para peronda malam itu pun kemudian berkata kepada Manggada dan Laksana. Anak-anak muda, di padukuhan ini memang terdapat sebuah penginapan. Tetapi pada saat ini, keresahan baru tertuju pada penginapan itu. Apa yang terjadi di penginapan itu? Bertanya Manggada. Dua orang yang sedang menginap di penginapan itu merasa terancam jiwanya. Kedua orang itu merasa bahwa sekelompok orang akan datang kepada mereka dan berusaha membunuh mereka, jawab anak muda itu. Kenapa? Siapakah yang bersalah di antara mereka? Apakah kedua orang itu telah melakukan kesalahan sehingga sekelompok orang akan mengejar mereka, atau sekelompok orang itu yang akan berbuat kejahatan? Bertanya Laksana. Anak muda yang memimpin sekelompok peronda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, aku tidak tahu. Tetapi nampaknya Ki Bekel dan Ki Jagabaya yang mendapat laporan tentang kemungkinan itu telah berpihak kepada kedua orang yang ada di penginapan. Selain dari itu, jika penginapan itu memberikan kesan yang buruk, maka penginapan itu akan menjadi tidak laku. Dengan demikian, maka penghasilan dari padukuhan ini dari pajak yang diberikan oleh penginapan itu akan menjadi susut. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara itu anak muda yang bertanggung jawab di gardu itu bertanya. Nah, terserah kepada kalian. Jika kalian tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan yang mungkin terjadi di penginapan itu, maka kalian dapat tinggal di sini bersama kami. Kalian dapat tidur di gardu itu. Sementara besok kalian dapat mandi di rumahku. Terima kasih, jawab Manggada. Namun Laksana menjawab. Kisanak, kami sangat berterima kasih atas tawaran itu. Tetapi kami tidak ingin merepotkan kalian. Apalagi kesulitan di penginapan itu, bukankah belum pasti akan terjadi? Terserah kepada kalian, jawab anak muda itu. Tetapi aku telah memberi peringatan kepadamu. Jika terjadi sesuatu, kalian tidak akan terkejut lagi karenanya. Manggada dan Laksana termangu-mangu. Justru niat baik itu telah menyentuh hati mereka. Karena itu, maka bukan sepantasnya keduanya menolak niat baik itu. Juga untuk melepaskan diri dari tuduhan bahwa keduanya terlibat dalam persoalan yang tidak mereka ketahui itu, maka Manggada pun kemudian berkata, jika demikian, maka biarlah kami bermalam di gardu ini saja. Jika itu keputusan kalian, silahkan. Dengan demikian, maka kalian pun telah menempatkan diri kalian pada tempat yang tidak akan terkait dengan persoalan yang dapat terjadi di penginapan itu. Kalian pun tidak akan dapat dicurigai menjadi ujung paruh sekelompok orang yang akan menyerang penginapan itu, meskipun aku sendiri tidak mencurigai kalian, berkata anak muda yang memimpin kawan-kawannya di gardu perondaan itu. Terima kasih, sahut Manggada dan Laksana hampir berbarengan. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu telah dipersilahkan naik ke gardu. Keduanya telah dipersilahkan untuk tidur di gardu yang sengaja dibuat agak gelap, setelah mereka meletakkan obor agak jauh dari gardu itu.
Manggada dan Laksana pun tidak lagi memikirkan penginapan yang telah diancam oleh sekelompok penjahat. Ketika anak-anak muda yang meronda itu agaknya tidak lagi menghiraukan mereka, maka keduanya pun telah terbaring dalam bayangan gelap di gardu itu. Tetapi keduanya cukup berhati-hati. Meskipun keduanya telah terbaring, namun keduanya telah bersepakat untuk tidur bergantian. Yang mula-mula tidur adalah Laksana. Manggada akan membangunkannya bila malam menjelang dini hari. Dan sebelum terang tanah keduanya harus sudah bangun dan meninggalkan gardu itu. Mereka memang tidak perlu singgah untuk mandi di rumah anak muda yang memimpin kawan-kawannya malam itu di gardu yang ternyata baik hati kepada mereka berdua. Sejenak kemudian Laksana yang mempercayakan pengamatan suasana kepada Manggada ternyata telah tertidur. Tarikan nafasnya yang teratur memang menunjukkan bahwa ia benar-benar tidur nyenyak karena badannya yang agak penat. Meskipun keduanya tidak sempat mandi dan membenahi diri, tetapi mereka tidak merasa terganggu. Lebih-lebih Laksana, yang sebentar kemudian telah bermimpi. Beberapa saat lamanya tidak terjadi sesuatu yang dapat mengganggu anak-anak muda padukuhan itu. Dua orang telah duduk di bibir gardu tanpa mengganggu Laksana yang tertidur. Dua orang yang lain duduk di dekat perapian, sementara dua yang lain bermain macanan di bawah obor yang ditancapkan tidak terlalu dekat dengan gardu itu, sedangkan beberapa orang berjaga-jaga di luar regol padukuhan. Nampaknya kabar tentang akan datangnya sekelompok orang yang akan membunuh dua orang di penginapan itu telah mencengkam setiap orang, sehingga anak-anak muda itu semakin malam menjadi semakin gelisah. Manggada yang masih belum tertidur merasakan kegelisahan itu. Bahkan anak-anak yang mencoba melupakan kegelisahan itu dengan bermain macanan pun tidak dapat memusatkan nalar dan perhatian mereka kepada permainan itu, sehingga akhirnya mereka pun menjadi jemu. Seorang yang agaknya tidak mempunyai keberanian cukup, justru telah menjadi terlalu banyak minum. Setiap jantungnya berdegup keras, maka diteguknya air dingin di gendi yang terletak di sisi gardu. Beberapa kali ia meneguk air gendi itu sehingga rasa-rasanya perutnya menjadi gembung. Manggada yang berbaring diam itu kemudian mendengar seorang di antara para peronda itu berkata, "Jika mereka masuk melalui gerbang ini, maka kita adalah orang-orang yang pertama mengalami bencana." "Kita tidak seorang diri," jawab kawannya. "Jika perlu kita pukul kentongan, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya akan segera datang kemari." Anak muda yang pertama mengangguk-angguk. Tetapi ia masih menjawab, "Yang harus kita perhitungkan adalah jarak waktu antara kesulitan yang datang itu dengan kedatangan Ki Bekel dan Ki Jagabaya." Tetapi Ki Bekel dan Ki Jagabaya tidak dapat berada di salah satu pintu gerbang padukuhan ini. Mungkin mereka akan memasuki padukuhan ini melalui pintu gerbang yang lain. Atau bahkan sama sekali tidak melalui pintu gerbang yang manapun, karena mereka datang dengan meloncati dinding, jawab kawannya. Keduanya ternyata telah terdiam beberapa saat. Namun bagi Manggada, maka pembicaraan itu dapat diartikannya sebagai satu kenyataan betapa gelisahnya anak-anak muda di padukuhan itu. Sementara itu, mereka masih belum tahu pasti, apakah dua orang yang berada di penginapan itu bukannya justru yang bersalah, sehingga karena perasaan bersalah itu demikian mencengkam mereka, maka mereka merasa sekelompok orang telah mengejar mereka, bahkan untuk membunuh mereka. Tetapi Manggada masih tetap berdiam diri saja. Bahkan ia sempat merasakan betapa segarnya udara di malam hari. Sambil berbaring maka rasa-rasanya ia benar-benar dapat mengendorkan urat-uratnya yang tegang selama dalam perjalanan, bahkan perkelahian yang telah terjadi sepanjang perjalanannya. Namun dalam keadaan yang demikian, Manggada telah berniat untuk melihat apa yang akan terjadi di padukuhan itu. Bahkan ia pun merasa wajib untuk membantu jika anak-anak muda padukuhan itu yang ternyata telah berbaik hati kepadanya mengalami sesuatu. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin larut, justru menjelang dini hari, Manggada telah menyentuh Laksana agar ia bangun dan menggantikannya. Manggada telah merasa mengantuk sekali, sehingga jika ia masih saja berbaring dalam keadaan seperti itu, maka ia tentu akan segera tertidur. Laksana memang segera terbangun. Ia mengerti akan tugasnya. Ia harus menggantikan Manggada berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi di gardu itu. Namun Laksana masih juga berbisik. "Jika kita bermalam di penginapan, kita tidak perlu bergantian berjaga-jaga dan kita mendapat tempat yang lebih baik dari alas gardu yang keras ini." "Apakah kita akan pergi ke penginapan?" bertanya Manggada. "Untuk apa?" bertanya Laksana. "Sebentar lagi hari akan menjadi pagi.
Manggada tersenyum. Namun ia pun kemudian memejamkan matanya sambil berkata perlahan. Pokoknya kau harus berjaga-jaga sejak sekarang. Laksana tidak menjawab. Namun ia telah mengusap matanya. Menggeliat dan bahkan bangkit duduk di sudut gardu itu. Dua orang anak muda yang berdiri di depan gardu berpaling. Seorang di antara mereka pun berkata, "Masih belum pagi. Kau sudah bangun?" Laksana menjawab asal saja. Udara terasa panas di gardu ini. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab, "Aku justru merasa sangat dingin." Laksana menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menjawab. Untuk beberapa saat Laksana masih duduk bersandar dinding gardu itu. Namun tiba-tiba saja Manggada bergerak dengan tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan melekatkan kepalanya di lantai gardu yang bertiang agak tinggi. Laksana termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah bergeser menepi dan turun pula dari gardu itu, diikuti oleh Manggada. Berdua mereka bergeser ke samping gardu dan menempelkan telinga mereka. "Kau dengar?" bertanya Manggada. Tetapi tidak begitu jelas, jawab Laksana. Keduanya kemudian telah bergeser ke tengah jalan sambil berkata kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. "Minggir. Jangan berdiri di jalan." "Ada apa?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. "Cepat," teriak Manggada. Hampir di luar sadar, maka anak-anak muda itu sudah bergeser keluar dari jalur jalan padukuhan itu. "Kuda!" Manggada hampir berteriak. "Aku mendengar derap kaki kuda. Tidak hanya seekor, tetapi beberapa ekor kuda." Anak muda yang bertanggung jawab di pintu gerbang itu dengan cepat meloncat mendekat. Dengan keras ia bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa ada beberapa ekor kuda berderap di jalan ini? Menjauh atau mendekat?" "Tentu mendekat," jawab Manggada. Anak muda itu mencoba menempatkan telinganya di jalan itu, sebagaimana dilakukan oleh Laksana dan Manggada. Tetapi mereka tidak dapat menangkap derap kaki kuda sebagaimana didengar oleh Laksana dan Manggada. Karena itu, maka anak muda itu pun bertanya, "Kau yakin akan pendengaranmu?" "Ya," jawab Manggada. "Jika demikian aku harus memberitahukan kepada Ki Bekel dan Ki Jagabaya," berkata anak muda itu. Lalu ia pun berteriak, "Pukul kentongan." "Jangan bodoh," potong Manggada. Dengan demikian maka mereka tidak akan melanjutkan perjalanan ke padukuhan ini. Tetapi mungkin mereka memang orang-orang berkuda yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa di sini atau orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sebaliknya, jika mereka berniat jahat dan tidak mengurungkan niatnya memasuki padukuhan ini, maka mereka tentu orang-orang yang berilmu tinggi. "Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan?" bertanya anak muda yang memimpin kawan-kawannya di gardu itu. "Panggil Ki Bekel dan Ki Jagabaya." "Cepat, tanpa isyarat kentongan," jawab Manggada. "Kuda-kuda itu masih agak jauh. Tetapi jika kuda-kuda itu datang lebih dahulu, kita akan menghentikannya dan bertanya tentang banyak hal kepada mereka, sehingga saatnya Ki Bekel dan Ki Jagabaya datang. Sementara itu, ada di antara kalian yang menghubungi orang yang merasa dirinya terancam oleh sekelompok orang. Biarlah mereka mengenali orang-orang berkuda itu. Apakah orang-orang berkuda itulah yang mereka maksud atau bukan?" Anak muda yang memimpin kawan-kawannya itu ternyata mampu bergerak cepat. Ia pun segera memilih dua orang pelari cepat untuk menghubungi Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Sementara itu, mereka pun telah mendapat pesan agar mereka pergi ke penginapan untuk memberitahukan kepada kedua orang yang merasa dirinya terancam. Sejenak kemudian kedua orang itu pun telah berlari meninggalkan gardu dan menuju ke Banjar, karena Ki Bekel dan Ki Jagabaya serta beberapa orang bebahu yang lain memang bersiaga di Banjar. Sementara itu, anak-anak muda yang berada di pintu gerbang pun segera bersiap. Manggada tidak jadi tidur di ujung malam. Tetapi bersama Laksana ia berada di antara anak-anak muda padukuhan itu. Beberapa saat lamanya anak-anak muda itu menunggu dalam ketegangan. Mereka berharap bahwa Ki Bekel dan Ki Jagabaya datang lebih dahulu dari orang-orang berkuda yang tentu menjadi semakin dekat. Sebenarnya lah sejenak kemudian anak-anak muda itu telah mendengar derap kaki kuda. Mereka tidak perlu melekatkan telinga mereka di atas tanah. Tanpa ilmu apapun juga, mereka pun kemudian dapat menduga bahwa yang datang tentu lebih dari seekor kuda.
Ki Bekel dan Ki Jagabaya belum datang, berkata anak muda yang memimpin kawan-kawannya yang bertugas di gerbang itu. Kau yang mengambil sikap sekarang. Bukankah kau pemimpin di sini saat ini? Bertanya Manggada. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jawab anak muda itu. Namun tiba-tiba saja ia berkata, kau sajalah yang mengambil alih pimpinan. Aku bukan penghuni padukuhan ini, jawab Manggada. Hanya untuk menghadapi orang-orang itu saja. Nanti aku akan memberikan laporan kepada Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Yang lain-lain biarlah kami yang melakukannya, berkata anak muda itu dengan gagap. Lalu katanya, bukan karena kami ketakutan. Jika kalian harus mempergunakan kekerasan, maka kami semua akan ikut pula membantu kalian. Itu tugas kami. Tetapi aku kebingungan menghadapi persoalannya. Manggada termangu-mangu sejenak. Sementara itu Laksana berkata, ambil alih saja pimpinan. Jika kau tidak mau, aku akan melakukannya. Manggada memang menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ketika derap kaki kuda itu terdengar semakin jelas, ia pun berkata, baik. Aku ambil alih pimpinan. Tetapi sebelum Ki Bekel dan Ki Jagabaya datang, semua tunduk kepadaku. Apakah kalian bersedia? Bersedia, hampir di luar sadar anak-anak muda itu menjawab. Demikianlah, maka Manggada pun telah berdiri di tengah-tengah pintu gerbang bersama Laksana. Beberapa orang anak muda telah diminta untuk membawa obor dan berdiri di sebelah menyebelah, sementara itu pintu gerbang padukuhan itu masih terbuka sepenuhnya. Sementara itu, beberapa ekor kuda memang berlari kencang menuju ke padukuhan itu. Ketika iring-iringan kecil itu menjadi semakin dekat, maka para penunggang kuda itu pun melihat, beberapa orang anak muda berdiri di tengah-tengah pintu gerbang. Sehingga karena itu, maka orang yang berkuda di paling depan harus memberikan isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Beberapa orang penunggang kuda itu dengan tangkasnya telah menarik kendali kuda masing-masing, sehingga kuda-kuda itu pun dengan serta-merta telah berhenti di depan pintu gerbang. Seekor di antaranya yang agak terkejut telah meringkik sambil berdiri pada kedua kaki belakangnya. Namun penunggangnya yang terampil telah berhasil menguasainya. Maaf, Kisanak, Manggadalah yang melangkah ke depan. Kami adalah anak-anak muda padukuhan ini yang sedang meronda. Kami agak terkejut mendengar derap kedatangan beberapa ekor kuda di malam yang justru hampir sampai pada dini hari. Kami juga minta maaf, anak-anak muda, berkata orang yang agaknya memimpin kawan-kawannya. Kami mohon izin untuk memasuki padukuhanmu dan bertemu dengan dua orang yang menurut penyelidikan kami bermalam di sebuah penginapan di padukuhan ini. Apakah demikian pentingnya sehingga Kisanak harus menemuinya sekarang? Bertanya Manggada. Anak muda, jawab pemimpin sekelompok orang berkuda itu. Mereka terlalu licik. Kami takut kalau kami akan kehilangan jejak. Karena itu, izinkanlah kami datang ke penginapan itu. Kami tidak akan berurusan dengan orang lain, kecuali dengan kedua orang itu. Kisanak, berkata Manggada. Di padukuhan ini terdapat tatanan dan paugeran. Karena itu, maka kami berharap Kisanak mempertimbangkannya. Kisanak tidak akan dapat berbuat sesuatu tanpa memperhatikan paugeran itu. Apakah yang harus aku lakukan? Bertanya orang itu. Bertemu dan berbicara dengan Ki Bekel, jawab Manggada. Baiklah. Kami tidak berkeberatan. Tetapi beri kesempatan kami untuk meyakinkan diri bahwa orang itu tidak akan lari. Kami akan berada di penginapan itu. Kemudian kami akan berbicara dengan Ki Bekel. Kami berjanji bahwa kami akan bertindak setelah kami berbicara dengan Ki Bekel atau orang yang ditugaskannya, jawab pemimpin kelompok itu. Manggada mengerutkan keningnya. Menurut pertimbangan nalarnya orang itu tentu bukan sekelompok penjahat. Mereka nampaknya mengenal tertib dan unggah-ungguh. Wajah-wajah mereka pun tidak nampak garang dan bengis, bahkan sikap mereka memang menjauhkan mereka dari dugaan bahwa mereka adalah perampok-perampok. Namun dalam pada itu, Manggada berkata, Kisanak, kami telah mengundang Ki Bekel dan Ki Jagabaya demikian kami mendengar derap kaki kuda kalian. Karena itu, kami mohon kalian menunggu barang sebentar. Tetapi apakah anak muda berani menanggung bahwa kedua orang itu tidak akan lari? Bertanya orang itu. Bukan kewajiban kami untuk menahan mereka agar tidak melarikan diri, jawab Manggada. Anak muda, berkata pemimpin dari orang-orang berkuda itu. Kami mohon kesediaan anak-anak muda untuk menolong kami. Memberi kesempatan kepada kami untuk menemui kedua orang itu.
Dengan syarat apapun juga yang harus kami penuhi, kami mohon Kisanak menunggu Ki Bekel, berkata Manggada. Pemimpin dari orang-orang berkuda itu menarik nafas dalam-dalam. Seorang yang lain mendekatinya sambil berdesis. Jika mereka berkeberatan apa boleh buat. Tetapi pemimpin mereka menggeleng. Katanya, mereka masih terlalu kanak-kanak. Kita tidak dapat berbenturan kekerasan melawan anak-anak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertanya kawannya. Menunggu Ki Bekel yang menurut keterangan mereka sudah dijemput, jawab pemimpin kelompok itu. Pembicaraan itu yang meskipun tidak dapat didengar sepenuhnya oleh Manggada dan Laksana, namun mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang berkuda itu bukan orang-orang kasar, terutama pemimpinnya. Karena itu, maka telah timbul keinginan di hati Manggada untuk mengetahui persoalan apakah yang sebenarnya dihadapi oleh orang-orang berkuda itu. Karena itu, maka Manggada pun bertanya. Kisanak, kepentingan apakah yang telah mendorong Kisanak untuk dengan segera menemui kedua orang itu? Itu adalah persoalan kami, jawab orang itu. Benar, berkata Manggada. Tetapi persoalan yang kalian hadapi akan dapat menjadi pertimbangan kami. Apakah kami akan membiarkan kalian langsung bertemu dengan kedua orang itu atau tidak? Jika kalian akan merampok mereka berdua, apalagi hal itu kalian lakukan di padukuhan kami, maka kami tentu tidak akan membiarkannya. Bagaimanapun juga ketenangan dari padukuhan ini menjadi tanggung jawab kami. Tetapi jika kalian melakukan satu langkah yang benar, maka kami tentu akan mempertimbangkannya. Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Manggada dan Laksana yang berdiri di sebelahnya berganti-ganti. Lalu katanya, kalian masih sangat muda, tetapi ternyata kalian memiliki pandangan yang cukup jauh. Cepatlah. Jika terlambat, ternyata bukan kamilah yang bersalah, berkata Manggada. Anak-anak muda, hal yang sebenarnya tidak pantas aku katakan di hadapan kalian yang muda-muda, tetapi baiklah. Aku akan berterus terang. Kedua orang itu telah melarikan anak gadisku, jawab orang itu. Manggada dan Laksana mengerutkan dahinya. Sementara itu anak-anak muda yang mendengarnya pun terkejut karenanya. Namun demikian anak-anak muda itu tidak dapat langsung mempercayainya. Karena itu Manggada bertanya. Kapan anak gadismu dilarikan? Kedua orang itu tidak bersama-sama dengan seorang gadis ketika ia memasuki padukuhan ini. Gadis itulah yang sedang kita cari, berkata orang berkuda yang memimpin kelompoknya itu. Orang-orang kami hanya dapat mengetahui kedua orang itu tanpa gadis yang telah dilarikannya. Tetapi kenapa kedua orang itu sudah mengetahui bahwa kalian akan mengejar mereka? Kedua orang itu tahu bahwa malam ini akan datang sekelompok orang yang akan membunuh mereka, sehingga karena itu, maka keduanya telah bersiap menghadapi kalian. Bahkan seisi padukuhan ini pun telah bersiap pula, berkata Laksana tiba-tiba. Pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Dengan nada rendah ia berdesis. Jadi keduanya sudah mengetahui akan kehadiran kami? Mereka telah menunggu, jawab Laksana. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, agaknya mereka melihat petugas kami di padukuhan ini. Sementara itu mereka merasa tidak dapat lari lagi dari kejaran kami. Atau bahkan menganggap bahwa padukuhan ini sudah kami kepung. Aku tidak tahu pasti, kenapa mereka tidak lari lagi dari padukuhan ini jika mereka menyadari bahwa kami telah mengetahui persembunyian mereka. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Agaknya kedua anak muda itu dapat mempercayai keterangan dari pemimpin kelompok itu. Namun karena ia sebenarnya bukan anak muda dari padukuhan itu, maka ia tidak dapat mengambil keputusan yang mutlak. Karena itu, maka Manggada pun telah mendekati anak muda yang memimpin perondaan malam itu dan bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu? Terserah kepadamu, katanya. Manggada dan Laksana hanya saling berpandangan saja. Sementara itu, beberapa orang telah berdesis. Itu, Ki Bekel dan Ki Jagabaya telah datang. Sebenarnya lah iring-iringan yang semakin panjang itu menjadi semakin dekat pula dengan pintu gerbang padukuhan, sementara sekelompok orang-orang berkuda itu telah berloncatan turun. Orang-orang yang ada di regol padukuhan itu pun menjadi tegang. Ki Bekel dan Ki Jagabaya ternyata telah diikuti oleh anak-anak muda padukuhan itu. Mereka yang melihat iring-iringan itu telah ikut pula bergabung, sehingga iring-iringan itu menjadi panjang. Kecuali beberapa orang yang bertugas di gardu-gardu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Bekel,
Ki Jagabaya dan beberapa orang telah menyibak anak-anak muda di gerbang padukuhan itu. Mereka telah maju beberapa langkah untuk menemui orang-orang berkuda yang telah mendatangi padukuhan mereka. Ternyata bersama mereka adalah dua orang yang merasa dirinya terancam oleh orang-orang yang menurut mereka akan membunuh itu. "Siapakah kalian?" bertanya Ki Bekel yang berdiri di paling depan. "Apakah aku berhadapan dengan Ki Bekel padukuhan ini?" bertanya orang yang menjadi pemimpin kelompok itu. "Ya. Aku adalah Bekel dari padukuhan ini," jawab Ki Bekel. "Adalah kebetulan sekali, Ki Bekel. Sebenarnya aku memang ingin menghadap Ki Bekel," berkata pemimpin sekelompok kecil orang-orang berkuda itu. "Aku memang mempunyai kepentingan dengan Ki Bekel." "Kepentingan apa?" bertanya Ki Bekel. "Aku mohon diperkenankan untuk mengambil dua orang yang malam ini bermalam di padukuhan ini," berkata pemimpin dari orang-orang berkuda itu. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi benar, bahwa kalian adalah sekelompok orang yang akan menimbulkan kekacauan di padukuhan ini?" Orang-orang berkuda itu termangu-mangu sejenak. Pemimpinnya pun kemudian bertanya, "Kenapa Ki Bekel berpendapat demikian?" "Sebelum kalian datang, kami telah mendapat laporan bahwa dua orang yang bermalam di padukuhan ini merasa terancam jiwanya. Mereka merasa dikejar-kejar oleh beberapa orang yang ingin membunuh mereka," berkata Ki Bekel. "Kami sama sekali tidak ingin membunuh mereka, Ki Bekel. Kami hanya ingin menangkap mereka, karena mereka telah melakukan kesalahan terhadap kami," berkata orang-orang berkuda itu. "Tentu kalian dapat saja mengatakan demikian," sahut Ki Bekel. "Lalu, apakah kau mengenal orang yang kau cari itu?" "Tentu, Ki Bekel." "Orang itu berdiri di belakang Ki Bekel," jawab pemimpin kelompok itu. "Ternyata kau telah memutar balik kenyataan. Katakan, seandainya kau akan menangkapnya, apakah kesalahan mereka terhadap kalian?" bertanya Ki Bekel. "Anak-anak muda itu tadi telah bertanya demikian pula. Dan aku telah memberikan jawabanku. Orang-orang itu telah melarikan anak gadisku," jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu. "Karena itu, maka aku mohon Ki Bekel untuk menangkap orang-orang itu." "Omong kosong," teriak orang yang berdiri di belakang Ki Bekel. "Kau jangan memfitnah orang dengan cara sekasar itu. Kau dapat mengarang 1000 macam fitnah. Tetapi yang kau ucapkan itu terlalu keji dan tidak masuk akal." Orang-orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Pemimpin mereka pun berkata, "Ki Bekel, sudah tentu ia akan dapat mengelak. Tetapi ada saksi yang cukup banyak yang dapat menetapkan kesalahannya. Karena itu, biarlah aku membawanya kembali. Biarlah ia berhadapan dengan para saksi yang akan dapat menudingnya bahwa ia telah melarikan anak gadisku itu." "Kau jangan asal saja mengucapkan fitnah itu," berkata orang itu. "Di sini aku berada di bawah perlindungan paugeran yang adil. Jika kau dapat membuktikan kesalahanku di hadapan Ki Bekel, maka kau akan dapat menangkap aku." Pemimpin dari orang-orang berkuda itu termangu-mangu. Katanya, "Yang menentukan apakah kau bersalah atau tidak bukan Ki Bekel di sini. Tetapi Ki Bekel dan Ki Demang di rumah ini bukan saja pernah kau lakukan beberapa tahun yang lalu. Tetapi agaknya memang ada kesengajaanmu menentang paugeran yang berlaku. Kau memang pandai menyusun kata-kata sehingga meyakinkan orang lain dan seakan-akan telah mensahkan fitnahmu," jawab orang yang minta perlindungan kepada Ki Bekel. "Kau akan dapat mempermainkan orang lain, tetapi tidak dengan Ki Bekel di sini. Apapun yang kau katakan, tetapi akhirnya kebenaran akan menang," berkata pemimpin dari sekelompok orang berkuda itu. Namun tiba-tiba Ki Bekel berkata, "Pergilah, Kisanak. Jangan ganggu ketenangan di padukuhan kami. Kami akan melindungi orang-orang yang memang memerlukan perlindungan di padukuhan kami. Apapun yang mereka lakukan, tetapi kalian tidak akan dapat menangkapnya di daerah kuasaku. Aku tidak mau kehilangan kepercayaan bagi orang-orang yang menginap di padukuhan ini, seolah-olah di padukuhan ini tidak ada paugeran yang berlaku, sehingga kekerasan dapat berlaku atas siapa saja. Tetapi kedua orang itu telah bersalah, Ki Bekel. Yakinlah. Selagi belum terlambat, aku harus mendapatkan anak gadisku itu kembali. Aku yakin, kedua orang itu merupakan alat dari sekelompok orang-orang yang telah memperdagangkan gadis-gadis tanpa belas kasihan. Jika kami berhasil menangkapnya, maka kami kira, kami akan membuka satu jaringan kejahatan yang mungkin akan mencengkam padukuhan itu pula.
Ketika ia melakukan kesalahan yang sama beberapa tahun yang lalu, kami mengira bahwa yang dilakukan itu didorong oleh perasaan cintanya yang tidak dapat dikendalikan, sementara orang tuanya tidak menyetujuinya. Karena itu, ketika gadis yang diambilnya telah kembali, maka persoalannya dianggap sudah selesai. Tetapi ketika ia melakukannya sekali lagi atas anak gadisku, maka kami telah mengadakan penyelidikan sambil mengikuti jejak kepergiannya. Ternyata bahwa ia memang alat dari sekelompok pedagang gadis-gadis muda yang jahat. Ternyata bahwa kedua orang itu telah diduga melakukan penculikan pula di beberapa padukuhan yang lain. Karena itu Ki Bekel, sebelum besok kedua orang itu pergi sambil membawa gadis dari padukuhan ini, maka serahkan orang itu kepada kami, minta pimpinan dari sekelompok orang-orang berkuda itu. Fitnah yang keji. Sampai hati kau memfitnah kami dengan cara seperti itu, geram orang yang berdiri di belakang Ki Bekel itu. Aku tidak menyangka, bahwa dari mulutmu dapat keluar fitnah yang demikian kasarnya tanpa malu-malu. Jangan mengelak lagi, berkata pemimpin dari orang-orang berkuda itu. Kau telah melakukan kesalahan yang gawat. Menculik gadis-gadis adalah pekerjaan yang terkutuk. Apalagi kau lakukan atas gadis tetanggamu sendiri. Alasanmu tidak meyakinkan, berkata Ki Bekel. Karena itu, maka aku tidak akan dapat menyerahkan orang ini. Ki Bekel, berkata orang berkuda itu. Sayang sekali bahwa Ki Bekel tidak melihat pancaran sorot mata mereka. Pergilah, Kisanak. Jangan ganggu padukuhanku, berkata Ki Bekel. Tidak, Ki Bekel. Aku harus menemukan anak gadisku kembali. Bagiku anakku sama berharganya dengan nyawaku. Selagi nyawaku masih berada di dalam tubuhku, aku akan mencarinya dengan cara apapun juga, berkata orang itu. Tetapi tidak di daerah kuasaku, berkata Ki Bekel. Ki Bekel, berkata orang itu. Di hadapanku telah berdiri orang yang aku cari. Karena itu, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan menangkapnya dan membawanya menghadap Ki Demang untuk mendapatkan pengadilan. Kau lihat di sini anak-anak muda sudah siap. Kami, para bebahu padukuhan ini pun telah berada di sini, termasuk Ki Jagabaya. Nah, kau mau apa? Bertanya Ki Bekel. Sayang sekali, bahwa Ki Bekel telah terpengaruh oleh mulutnya yang berbisa. Tetapi aku harus mendapatkannya, geram orang itu. Ki Bekel pun menjadi marah. Dengan lantang ia berkata kepada Ki Jagabaya. Ki Jagabaya, usir mereka. Jika perlu dengan kekerasan. Ki Jagabaya dapat mempergunakan anak-anak muda yang telah bersiap di sini. Atau memukul kentongan memanggil anak-anak muda yang lain yang belum ada di sini untuk mengusir mereka. Jika mereka benar-benar keras kepala, maka jika terjadi sesuatu, bukan salah kami. Ki Jagabaya yang bertubuh tinggi kekar itu pun melangkah maju. Kumis dan jambangnya membuat wajahnya menjadi semakin menyeramkan. Suaranya ternyata bagaikan guntur mangsa kesanga. Kisanak, kami tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani Kisanak. Karena itu, cepat, pergilah. Kami memang sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus terjadi. Tetapi kami tidak dapat berbuat lain. Kami harus menangkap orang-orang itu dan membawanya kembali ke Kademangan. Ki Jagabaya itu pun kemudian memberikan isyarat kepada anak-anak muda yang ada di tempat itu untuk bergerak. Katanya, suruh orang itu pergi. Atau seret mereka ke Banjar. Tetapi orang itu berkata, jangan kau umpankan anak-anak muda kalian yang belum berpengalaman. Sebenarnya kami segan sekali berbenturan kekerasan dengan mereka. Karena itu, kalian sajalah yang tua-tua silahkan memasuki arena permainan. Barangkali permainan ini memang permainan orang-orang tua. Apalagi taruhannya cukup berharga. Seorang gadis. Bahkan aku telah mempertaruhkan pula nyawaku untuk keselamatan gadis itu. Wajah anak-anak muda itu menjadi tegang. Namun sekali lagi Ki Jagabaya berkata, usir mereka. Orang-orang berkuda itu telah bergeser beberapa langkah surut. Mereka sengaja keluar dari regol padukuhan. Seorang di antara mereka telah menambatkan kuda mereka pada sebatang pohon di pinggir jalan. Sementara pemimpin mereka berkata, kami akan berkelahi di luar regol padukuhan ini. Dalam pada itu, maka beberapa orang anak muda memang mulai bergerak. Namun orang-orang berkuda itu pun agaknya telah bersiap melayaninya. Jangan menyesal jika terjadi sesuatu atas kalian, berkata pemimpin dari orang-orang berkuda itu, yang nampaknya yakin akan dirinya. Menilik tata geraknya, maka mereka bukanlah orang kebanyakan.
Tetapi orang-orang padukuhan itu nampaknya tidak menghiraukannya. Beberapa orang anak muda justru telah mulai menyerangnya. Manggada dan Laksana yang pernah mempelajari olah kanuragan dapat menduga apa yang akan terjadi. Beberapa orang anak muda tiba-tiba saja telah terlempar jatuh. Bahkan dua di antara mereka rasa-rasanya sulit untuk dapat memasuki kembali arena perkelahian karena punggung mereka rasa-rasanya telah patah. Namun dalam pada itu, anak-anak muda yang lain telah mengepung mereka dan bersama-sama menyerang mereka dari segala penjuru. Mereka memang tidak mengerti bahaya yang akan dapat terjadi atas diri mereka oleh beberapa orang berkuda itu. Tetapi beberapa saat kemudian, beberapa orang anak muda telah terbanting jatuh keluar dari arena. Bahkan hampir saja terinjak oleh kawan-kawan mereka sendiri. Dalam pada itu, terdengar lagi pemimpin sekelompok orang berkuda itu berkata, "Jangan kau paksa anak-anak kalian menjadi tumbal dari kebodohan kalian. Marilah, siapakah di antara kalian yang memang tanggon dan mampu menghadapi kami dalam pertempuran yang seimbang?" Ki Bekel, Ki Jagabaya, dan beberapa orang bebahu padukuhan itu memang merasa gelisah melihat anak-anak muda mereka yang ternyata akan mengalami kesulitan. Ternyata sekelompok orang berkuda itu memiliki kemampuan bertempur yang tinggi. Anak-anak muda yang berkelahi bersama-sama melawan mereka, seakan-akan tidak mampu mendekat. Setiap kali ada saja di antara mereka yang berteriak kesakitan. Meskipun mereka memaksa untuk bertempur terus, namun mereka benar-benar mengalami kesulitan. Bahkan beberapa orang anak muda benar-benar telah kehilangan keberanian untuk memasuki arena, karena tulang-tulang iga mereka rasa-rasanya berpatahan. Para bebahu padukuhan itu memang tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Apalagi ketika sekali lagi mereka mendengar tantangan. "Heh, apa kerja kalian yang tua itu? Seharusnya kalian melindungi anak-anak kalian. Tetapi kalian justru berlindung di balik punggung anak-anak kalian yang jika tidak mau menarik diri, akan mengalami akibat yang parah. Sudah tentu kalian tidak akan menunggu salah seorang dari anak-anak kalian tidak bangkit kembali untuk selama-lamanya." Ki Bekel menggeram. Katanya kepada Ki Jagabaya, "Kita harus menangani sendiri orang-orang keparat ini." Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, "Memang tidak ada pilihan lain." Lalu sambil berpaling kepada kedua orang yang minta perlindungan di padukuhan itu ia berkata, "Kau jangan melepaskan tanggung jawab. Kalianlah yang menjadi sumber persoalan. Sementara itu kalian mengaku akan melawan mereka jika jumlahnya sama dengan jumlah kalian berdua. Karena itu, marilah kita akan melawan mereka bersama-sama. Kalian berdua dapat memilih lawan dua di antara mereka. Kami memang tidak dapat mengorbankan anak-anak itu dengan semena-mena." Kedua orang itu mengangguk. Seorang di antara mereka menjawab, "Aku akan membunuh orang-orang itu." Ki Jagabaya tidak berbicara lagi. Ia pun kemudian melangkah mendekati arena pertempuran yang riuh. Dilihatnya beberapa anak muda sudah dibawa menepi. Sebagian di antara mereka telah duduk bersandar dinding padukuhan sambil mengerang kesakitan. Seorang yang lain mengaduh sambil mengusap darah di mulutnya karena 3 giginya berpatahan. Namun ada pula di antara anak-anak muda itu yang telah menjadi pingsan. Keadaan itu rasa-rasanya telah membakar jantung Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta beberapa orang bebahu. Mereka telah mengikuti langkah Ki Jagabaya mendekati arena pula. Demikian pula kedua orang yang sedang diburu oleh sekelompok orang-orang berkuda itu. Dengan suara lantang Ki Jagabaya pun kemudian berteriak, "Minggir! Biarlah kami yang tua-tua melayani mereka bermain-main." Anak-anak muda itu tidak menunggu perintah untuk kedua kalinya. Mereka memang sudah mengerti untuk menghadapi sekelompok orang-orang berkuda itu akan sangat sulit. Karena itu, maka dengan segera mereka pun telah menyibak. Orang-orang berkuda itu pun kemudian telah bersiap-siap pula menghadapi segala kemungkinan. Nampaknya mereka tidak lagi harus sekedar bermain-main. Tetapi orang-orang padukuhan itu, terutama para bebahu yang dipimpin langsung oleh Ki Bekel dan Ki Jagabaya itu harus mereka hadapi dengan sungguh-sungguh. "Jangan menyesal jika kalian tidak dapat pergi dari gerbang padukuhan kami. Bukan salah kami, tetapi kalianlah yang telah datang kepada kami," geram Ki Bekel. "Sebenarnya kami tidak bermusuhan dengan kalian," berkata orang-orang itu. "Tetapi kalian telah melindungi orang yang bersalah, sehingga karena itu, maka kami harus mempergunakan kekerasan." "Persetan," geram Ki Jagabaya. "Masih ada kesempatan bagimu untuk menyingkir." Tetapi orang-orang berkuda itu tidak beranjak dari tempatnya.
Sejenak kemudian maka para bebahu dan orang-orang lain yang ada di gerbang itu telah mengepung orang-orang berkuda itu. Dalam jumlah yang berlipat, mereka telah siap untuk bertempur. Ki Bekel, Ki Jagabaya dan kedua orang yang dicari oleh orang-orang berkuda itu melangkah semakin dekat. Dengan geram Ki Bekel berkata, "Marilah, kita akan membuktikan, siapakah yang akan menyesal dalam permainan ini." Orang-orang berkuda itu tidak menjawab. Sementara itu, maka Ki Bekel dan orang-orangnya pun telah berloncatan menyerang. Memang berbeda dengan anak-anak muda yang darahnya masih terlalu panas. Tanpa bekal apapun mereka mencoba untuk bertempur melawan orang-orang yang berilmu kanuragan. Dengan demikian maka mereka bagaikan telah membenturkan dirinya pada dinding batu yang keras. Tetapi orang-orang yang kemudian bersama-sama Ki Bekel menyerang orang-orang berkuda itu bobotnya memang berbeda. Mereka pada umumnya juga mengenal ilmu kanuragan. Apalagi Ki Jagabaya, Ki Bekel sendiri dan kedua orang yang sedang diburu itu. Mereka merupakan orang-orang yang berbahaya bagi orang-orang berkuda itu. Ki Jagabaya yang bertubuh tinggi besar itu memiliki kekuatan melampaui orang kebanyakan. Sementara Ki Bekel memiliki ketangkasan dan kecepatan bergerak bagaikan seekor sikatan. Beberapa bebahu yang lain bersama-sama merupakan kekuatan yang memang sulit untuk dilawan. Beberapa saat kemudian, maka Ki Jagabaya yang marah itu, bersama-sama dengan para bebahu telah bertempur dengan garangnya. Anak-anak muda mereka yang mengalami kesulitan dan bahkan cedera pada tubuh mereka, telah membuat para bebahu itu semakin garang. Mereka merasa wajib untuk membalas dan bahkan jika mungkin menangkap dan mengadili mereka karena mereka telah menyakiti anak-anak mereka. Beberapa saat kemudian pertempuran pun semakin menjadi keras dan cepat. Orang-orang berkuda itu secara pribadi memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka. Tetapi lawan mereka memang terlalu banyak. Meskipun demikian, kemarahan Ki Jagabaya semakin menjadi-jadi karena orang-orang berkuda itu masih saja mampu bertahan meskipun kadang-kadang mereka memang terdesak. "Menyerahlah," geram Ki Jagabaya. "Atau pergilah sebelum kami kehilangan kesabaran. Kau sudah menyakiti anak-anak kami. Menyakiti hati kami. Jika kesabaran kami sampai ke batas, maka kami akan dapat mengambil keputusan lain." Tetapi pemimpin pasukan berkuda itu menjawab, "Serahkan kedua orang itu. Atau biarkan kami menyelesaikan persoalan kami sendiri. Sebaiknya kalian memang tidak ikut campur sehingga di antara kita tidak akan timbul persoalan." "Cukup," bentak Ki Jagabaya. "Kami sudah mengambil sikap. Kau terima sikap itu atau kalian akan mengalami bencana di padukuhan ini." "Kami tidak akan menyerah," berkata pemimpin dari sekelompok orang-orang berkuda itu. "Apapun yang akan terjadi atas diri kami. Gadis yang diambilnya adalah anakku sendiri. Jika aku tidak berhasil mendapatkannya, maka biarlah aku mati di sini. Kalian akan dapat merenungi mayat seorang ayah yang mengorbankan nyawanya bagi anak gadisnya. Saudara-saudaraku yang datang bersamaku adalah orang-orang yang setia kepada harga dan nilai kemanusiaan sehingga mereka pun rela mengorbankan nyawanya. Kau akan merenungi korban dari keganasan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan karena mereka telah mendapatkan keuntungan justru karena mereka telah sampai hati mengorbankan gadis-gadis yang diperjualbelikannya tidak lebih dari seekor binatang." "Omong kosong," teriak salah seorang dari kedua orang yang diburu itu. "Kau dapat memfitnah dengan 1000 macam cerita rangayawara. Tetapi orang-orang padukuhan ini, apalagi Ki Bekel dan Ki Buyut bukan orang-orang yang dungu yang begitu saja mempercayaimu. Kau memang pandai berbicara. Kau memang mempunyai kemampuan untuk menyesatkan keyakinan seseorang. Tetapi aku tidak akan menyerah kepada kelicikanmu itu sampai kemungkinan yang terakhir. Jika aku harus mati, aku tidak akan merasa menyesal sama sekali," jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu. "Jahanam kau," bentak Ki Jagabaya. Yang kemudian berteriak, "Aku beri kesempatan terakhir. Jika tidak, apa boleh buat?" Tetapi orang-orang berkuda itu memang tidak meninggalkan medan pertempuran yang semakin menekan mereka. Sebenarnya lah Ki Jagabaya memang menjadi semakin marah. Orang-orang itu masih saja berusaha bertahan. Karena itu, maka dalam batas kesabarannya, Ki Jagabaya tiba-tiba saja berteriak, "Jika kalian tidak mau menyerah, kami terpaksa benar-benar membunuh kalian." "Kematian tidak lagi menakutkan bagi kami," jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu. Jawaban itu membuat telinga Ki Jagabaya menjadi merah. Karena itu, maka ia pun meneriakkan aba-aba. "Pergunakan senjata kalian."
Orang-orang yang bertempur melawan orang-orang berkuda itu pun kemudian telah menarik senjata mereka. Serentak mereka telah mengacukan senjata mereka, termasuk Ki Bekel dan kedua orang yang sedang dicari oleh orang-orang berkuda itu. Orang-orang berkuda itu berloncatan beberapa langkah surut. Tetapi mereka memang tidak melarikan diri. Mereka pun telah menarik senjata mereka pula untuk menghadapi orang-orang padukuhan yang telah bersenjata itu. Dengan demikian maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran bersenjata. Orang-orang padukuhan itu telah mengacu-acukan senjata mereka di seputar orang-orang berkuda itu. Bahkan kemudian kedua orang yang sedang diburu itu justru telah menyerang orang-orang berkuda itu, diikuti oleh Ki Bekel dan Ki Jagabaya serta para bebahu yang lain. Namun dalam pada itu, ternyata keadaan orang-orang berkuda itu menjadi semakin sulit. Ujung-ujung senjata yang berputar, terayun dan mematuk rasa-rasanya telah menjadi semakin berbahaya. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana berdiri termangu-mangu. Ia melihat bahwa orang-orang berkuda itu memang berada dalam kesulitan. Lawannya terlalu banyak untuk dapat dilawan. Meskipun mereka berilmu, tetapi ilmu mereka tidak cukup tinggi untuk melawan orang yang sekian banyaknya. Manggada yang bergeser mendekati Laksana berdesis. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang itu? Kau bagaimana? Laksana justru ganti bertanya. Aku lebih percaya kepada mereka daripada kedua orang itu. Agaknya orang-orang berkuda itu berkata dengan jujur. Sikapnya pun lebih meyakinkan daripada kedua orang yang agaknya sangat licik itu, jawab Manggada. Laksana mengangguk-angguk. Katanya. Aku sependapat. Jadi bagaimana? Bertanya Manggada pula. Kita bantu mereka, jawab Laksana. Manggada mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata. Kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga, sekaligus berarti bagi sesama. Tidak sekedar mencari musuh tanpa sebab. Ah, kau. Laksana berdesis. Sementara itu Manggada telah mendekati anak-anak muda yang bertugas. Dengan nada dalam ia berkata. Berikan pedangmu. Bukankah kau tidak akan ikut bertempur? Anak muda itu termangu-mangu. Tetapi karena anak muda itu tidak tahu maksud Manggada, maka ia pun telah memberikan pedangnya, sementara yang lain telah memberikan pedangnya pula kepada Laksana. Lebih baik kita memakai pedang, desis Manggada. Jika kita menarik keris kita, maka akhirnya akan sangat parah, karena setiap goresan akan berarti maut. Laksana mengangguk kecil. Sementara itu keduanya pun telah bergerak mendekati arena pertempuran. Ternyata orang-orang berkuda itu terdesak semakin jauh. Bahkan orang-orang padukuhan itu, termasuk Ki Bekel, Ki Jagabaya dan kedua orang yang justru sedang diburu berusaha untuk mengepung rapat. Dengan demikian maka orang-orang berkuda itu akan mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri jika keadaan mereka benar-benar terdesak. Untuk beberapa saat Manggada dan Laksana sempat memperhatikan pertempuran yang menjadi semakin garang itu. Menurut pengamatan kedua anak muda itu, dua orang yang disebut telah melarikan seorang gadis itu, bertempur dengan keras dan bahkan kasar. Agaknya keduanya benar-benar ingin membunuh orang-orang berkuda itu. Terutama pemimpinnya, yang mengatakan bahwa anaknya lah yang telah diambil oleh kedua orang itu. Bahkan ketika pertempuran menjadi semakin sengit, keduanya telah bertempur bersama-sama melawan pemimpin dari orang-orang berkuda yang kehilangan anaknya itu. Keduanya nampaknya benar-benar seperti iblis, geram Laksana. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia masih sempat melihat bahwa pemimpin dari orang-orang berkuda itu tetap bertahan. Tetapi ketika kemudian dua orang lagi datang melawannya, maka ia benar-benar dalam keadaan yang gawat. Menyerahlah, bentak salah seorang dari orang padukuhan itu. Tetapi salah seorang dari kedua orang yang diburu itu berteriak. Kita bunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Manggada tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun telah menggamit Laksana sambil berkata. Marilah. Jangan terlambat. Keduanya pun kemudian telah meloncat dan menyibak orang-orang padukuhan itu. Namun tiba-tiba mereka telah berdiri di antara orang-orang berkuda itu. Sementara Laksana berteriak. Aku berpihak kepada orang yang telah kehilangan anaknya ini. Menurut pendapatku, justru merekalah yang harus mendapat pertolongan. Bukan sebaliknya. Kedua orang yang telah menculik anaknya itu harus ditangkap. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan anak gadis yang telah mereka culik itu. Setan, teriak salah seorang dari kedua orang itu.
Kau siapa? Heh? Siapapun kami, tetapi kau harus ditangkap, jawab Laksana. Ternyata kau telah membunuh dirimu sendiri. Apakah kau anak muda padukuhan ini? Jika demikian kau termasuk anak-anak muda yang telah memberontak terhadap kekuasaan Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Kami berdua bukan anak-anak muda padukuhan ini. Tetapi justru karena itu, kami mampu melihat kesalahan Ki Bekel dan Ki Jagabaya yang terlalu percaya kepadamu, jawab Manggada. Kedua orang itu menjadi semakin marah. Dengan garangnya seorang di antara mereka berteriak. Bunuh juga anak itu sebagaimana orang-orang yang lain, yang telah berusaha mencemarkan nama baik padukuhan ini. Termasuk Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Yang merasa tercemar seharusnya bukan kau jika benar itu terjadi. Ki Bekel dan Ki Jagabaya tidak merasa terjadi pencemaran itu. Kenapa kau justru berteriak-teriak tentang pencemaran nama baik padukuhan dan para pemimpinnya, sahut Manggada. Kedua orang itu menjadi semakin marah. Namun agaknya Ki Jagabaya pun tersinggung karena kedua anak muda itu ternyata telah menentang kebijaksanaannya. Tetapi Ki Jagabaya pun merasa heran atas kehadiran anak-anak muda yang belum pernah dilihatnya. Namun kemudian Ki Jagabaya itu pun berteriak. Tangkap pula kedua anak muda itu. Aku belum pernah melihat mereka. Agaknya mereka telah disusupkan oleh orang-orang yang memang ingin mengacaukan padukuhan ini. Kau harus lebih bijaksana menanggapi satu peristiwa, Kisanak, berkata Manggada. Namun ia tidak sempat berbicara lebih panjang karena salah seorang dari kedua orang yang sedang diburu itu berteriak. Keduanya harus dibunuh saja. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Namun keduanya benar-benar telah berada di antara orang-orang berkuda itu. Tetapi yang justru bertanya kemudian adalah pemimpin dari orang berkuda itu. Siapakah kalian, anak-anak muda? Apakah keuntungan kalian melibatkan diri dalam persoalan kami? Kami merasa tersinggung justru karena ketidakadilan menurut pendapat kami. Mungkin kami telah melakukan kesalahan dengan langkah kami ini. Tetapi yang kami lakukan ini berlandaskan pada kata nurani kami, jawab Manggada. Lalu, menurut pendapat kami, kalian bersikap jujur, sedangkan kedua orang itu dengan licik telah mempengaruhi seisi padukuhan itu untuk melakukan kesalahan. Terima kasih, jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu. Tetapi katanya lebih lanjut. Namun kalian harus menyadari bahwa kalian telah melakukan satu langkah yang sangat berbahaya. Bahkan dapat membahayakan jiwa kalian. Kami sedang melakukan tapang rame. Kami harus menolong sesama yang mengalami kesulitan, sesuai dengan kata nurani kami, jawab Laksana. Manggada mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua anak muda itu mulai menggerakkan pedang di tangan mereka. Perlahan-lahan. Namun semakin lama menjadi semakin cepat. Anak-anak muda padukuhan itu menjadi bingung. Apalagi mereka yang telah menyerahkan pedang mereka kepada Manggada dan Laksana. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kedua anak itu tiba-tiba saja telah berpihak kepada orang-orang yang dianggap telah menyerang padukuhan mereka. Bersambung ke episode 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.